Podcast dan Communication, podcast pertama dari anak komunikasi kampus Universitas Jayabaya. Nah, di podcast perdana kali ini kita nggak cuma berdua aja nih, tapi kita ada teman ngobrol yang istimewa banget. Teman ngobrol yang bakal temenin kita ngebahas tentang resiliensi mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Ada Kak Dinda Safira dari angkatan 2017. Ada juga Maulana Cafis dari angkatan 2020 atau angkatan baru. Saya TikTok, guys. Yo, Mbak. Bukan. Gimana coba tunjukin dong. Apa yang pertama kali bikin lu boom jadi saya TikTok? Coba. Sebenarnya tuh gua berdua temen gua kan. Iseng-iseng doang. Terus gua itu ada ide passwordnya. Nah, dia nambahin jokes itu jawaban kesetan kayak gitu. Coba contohin. Tarik set. Oh gitu. Temennya gitu. Ini kayak teman-teman lain. Gua Kan kita baru kenal. Oke guys, terus kita kenalan lebih jauh dulu sama temen ngobrol kita. Lebih jauh apa lebih dalam ya? Jauh dari dalam lagi. Mantap. Kalau Kak Dinda selama kuliah online ada kesibukan lain atau fokus kuliah online aja? Fokus gue cuma dua kalau lagi pandemi gini, kuliah online sama rebahan. Jadi Itu mah kita juga pasti. Semuanya sih kalau ada lain juga. pemalas itu. Dan kolaborasi nggak sih kuliah online sambil rebahan? Wah, boleh. Terus udah gitu zoomnya dimatiin. Emang Terus pada nggak lihat gua? Bu Dewi, Bu Dewi, lihat Bu Dew. Pas gua ospek tuh, gua saking suka rebahannya, sambil rebahan gua ditegur sama siapa ya? Ini siapa namanya? Siapa nih? Abai. Ya Kak Abai. Itu yang apa? Anak baru jangan tidur. Ngobrol-ngobrolan gitu. Gak tau kalau tidur kan merem ya? Iya benar. Betul, lu kan rebahan doang, nggak salah. Kalau lu nih Nah, kan maba baru masuk Iya, di baru. angkatan 2020. Gimana sih perasaan lu baru masuk kuliah tapi udah ngejalaninnya secara online? Seru nggak? Apa kayak aduh jadi awalnya basic banget pengalaman gue jadi maba. Karena kan jadi mahasiswa baru gitu kan, tapi Iya. masuknya malah langsung online gitu. perasaan gua sih nggak gimana-gimana. Tapi awalnya tuh kayak kepo aja tuh offline gimana. Terus gua mikirnya di datar atau gimana caranya atau gimana ya kan. Tapi ya udah aja. Perasaan gua sih pengen aja gitu masuk seperti apa Online biasa gitu. Tapi kalau pendekatannya adaptasi sama teman-teman gimana sih kalau Gimana ya? caranya lu gimana? Kan pasti kan WA group, Zoom, gimana lo kerjain apa lo chat duluan? Karena kan sebelumnya belum pernah ketemu juga gitu. Iya. Kalau gua caranya ajak nongkrong aja di WA gitu. Jadi dulu selama PSBB gitu lu Nongkrong. nongkrong. Lagi PSBB nongkrong. Mantap. Wajib. Enggak, dia itu bohongan tuh gitu terus. Apa sih? Melihat tadi. Canda sih. Tadi Kalau Kak Dinda nih ada kesulitan nggak sih Kak kalau selama masa pandemi kayak gini? 2017 berarti semester. Enggak usah. Kira-kira sendiri. Terus gimana tuh ngejalaninnya? Apa tambah susah kalau secara online atau malah ya Mempermudah gitu jadinya. Gue jadi ya udah kan gue sebutin jadi semester itu. Ini sekarang gue kan semester 6 ya. Semester 7 gue semester berapa sih? 7. Ya, Kalau gue nggak salah. semester 7. Nggak masalah. Nah, semester 7 ini gue ada sempro. Kalau misalkan sempro itu minimal banget. Jadi kan saya bukan anak rajin. Jarang banget ke kampus kecuali mau makan. Gue makan di perpus soalnya tenang guys, jadi gak ada yang mintain makanan gue. Terus udah gitu, gue harus ada sempro nih. Sedangkan kalau sempro itu minimal banget, gue pernah minimal banget, gue kan harus nyari bahan nih. Kayaknya ke perpus kali 2 kali itu kayak mandatori gitu nggak sih, kayak kewajiban gue Iya. untuk mencari bahan-bahan. harusnya. Nah sedangkan sekarang PSBB, kampus ditutup dan perpus nggak buka, gue mau nyari di mana? Gue sih bisa sebenarnya nyari ke perpus lain gitu kan. Cuman kan maksud gue nyari standarnya yang ada di JBay dulu nih, sedangkan di kampus ini aja tutup. Terus gue skripsi gue gimana? Gue lulusnya gimana? Tapi ada saran dari dosen pembimbing harus kayak mungkin kita bisa cari kesini apa Mana? Mereka tetap nyarinya kayak coba tanya sama senior kamu kan sebenarnya banyak sih mereka yang udah lulus gitu kan. Iya.
coba cari ke senior kamu. Nah kan kebetulan gue punya teman di kampus. Bohong banget Bohong guys. banget. Jadi Itu alasan doang tuh. gak bisa nyari apa-apa. Nah, ya udah kemarin akhirnya karena gue beneran sebego itu dan udah gitu gue tipe yang masuk kelas di rumah kayak weh duduk dengerin aja gitu kan. Udah kemarin gue presentasi sampel tuh yang kayak kok datanya gini sih? Itu gue juga nggak tahu data dari mana Andre. Ini nggak boleh dicontoh ya, tapi boleh lah karena senior. Pada Iya, intinya kita harus takut sama sama senior. pandemi itu baik-baik yang merugi gitu. Bener nggak sih? Menurut gue gitu. Menurut gua. Terutama kayak menyusun seminar proposal gini ya kayak Ya, apalagi yang sulit ya. skripsi kasihan banget. Tapi kalau menurut lo sebagai orang yang baru jadi mahasiswa, kesulitannya apa emang? Kesulitan untuk Yang apa? ya kuliah, proses kuliahnya itu kan menurut lo online ini kan merugi banget ya. Apa sih emang menurut lo? Kerugian apa nih yang apa? lo dapetin gitu. Jadi nggak kenal dekat sama teman, ya kan? Ya, Susah ya. Terus Tuh. nggak punya teman. Belajarnya juga kurang efektif. Tuh. Iya. Kurang efektif. Kurang apa? Jadi kurang Karena offline. Nah. Kita kan offline. Setelah udah nanya nih langsung, oh, lu tahu kan Zoom gimana suaranya kan? Oh, Nggak berapa kayak suaranya. tawuran tuh. Jadi males gitu nanyanya, yaudah dipendem. Tapi pas dipendem tuh apa ya? Nggak tahu jawabannya juga. Dan bohong banget gak sih kalau lu lagi kelas nih, lu dengerin Dengerin ya. sepik. Nih, Sepik. nih temen Kalau gua. sepik. Ah, Alasan, nggak apa-apa bu. makan. Bu Dewi. Bu, tadi saya nggak makan, maaf ya Bu. Oke, coba kita ada beberapa pertanyaan untuk Kak Dinda dan Capis. Pertanyaan ini kan kita Oh, iya, kumpulin iya, dari iya. akun Instagram itu yang menarik menurut kita yang bakal kita tanya. Menurut kalian apa? Ayo apa? Tadi udah ditanya. Tepan. Please panggil gue Dinda aja. Coba nih Apa yang pertanyaan saya pertama berapa? ya. Pertanyaan pertama Jadi nih. gua Maunya Maunya panggilnya panggil Dinda. Dinda aja. Biasa awet muda. Oh gitu. Ya Gua udah namanya panggilnya. Dinda, tau. Oke, Dinda aja. Dinda. Oh gitu. Oke, ya udah panggilnya Dinda aja berarti ya. Ini pertanyaan pertama buat kalian berdua nih dari Instagram. Gimana sih caranya ngatasin ketertinggalan dalam memahami materi di masa pandemi kayak gini? Pasti kan kita nggak mungkin yang dosen kita sih yang langsung paham gitu maksudnya. Apalagi kan biasanya karena kita online tuh pasti tugas lebih banyak. Iya. Ya, pasti kayak setiap satu materi langsung tugas, satu materi langsung tugas. Benar, Nah, benar. kalau kalian ketinggalan, caranya apa? Gimana? Kalau aku nyari. Kalau kamu Kalau aku tuh nyari tahu temen yang lain, nanya-nanya. nanya, Cara- nanya apa nyontek? Nanya dong. Oh ya, coba Nanya. gimana? Jujur gue nggak suka nyontek. Iya. Validasi ya. Ada Iya, banget. nah, bener. Nah, mantap. Terus? Terus ya udah, kan di kelas nggak mungkin dong semuanya bego kan, nggak mungkin tuh ya kan. Pasti ada yang pintar, tanya dia yang pintar, suruh jelasin, telepon, ada usahanya gitu. Gitu aja. Kalau Kak Dinda gimana? Kalau Karina gimana nih Kak? Kan lagi mau bikin seminar proposal gitu. Udah lewat. Oh, udah lewat. Gimana kalau ngatasin materi yang kurang paham gitu Kak? Kalau materi lu sebelum kalau mulai kelas tuh ada dosen suka nge-share PPT nggak sih? Iya, pasti. Iya kan. Hmm. Nah biasanya kalau gue nggak ngerti amat dan gue tipe orang yang susah ngejelasin, gue tipe orang yang susah dijelasin sebenarnya. Kalau orang ngejelasin tuh yang kayak, nah, oke, udah. Jadi gue harus dengerin sendiri, gue bikin kesimpulan sendiri sebenarnya. Cuma kan karena hobi gue rebahan, jadi kadang kelewat doang. Gue buka dari PPT. Masuk kanan keluar kiri gitu. Oke. Jadi gue buka PPT gue cari sendiri. Orang kan belajarnya beda-beda ya guys. Jadi nggak belum tentu sama. Mungkin ini cara Kak Dinda. Ada juga cara Capis yang kayak nanya segala macam. Lebih menghubungi temannya sendiri. Ini Karena ada. manusia makhluk sosial. Harus Butuh berinteraksi orang ya. lain. Tapi Apalagi kan kita anak. mau individu. Enggak dong. Iya. Ya lebih tengah dulu deh. Apalagi kita anak komunikasi kan harus. Yang pertanyaan kedua apa tuh Cid? Ada pertanyaan buat maba katanya. Buat maba, biasanya kalau lagi nggak fokus, aktivitas apa yang dilakuin supaya bisa fokus kuliah online? Lo suka nggak sih kayak misalkan, aduh ada masa kayak aduh gue lagi males banget
join Zoom, aduh gue lagi nggak fokus buat terima materi. Caranya mau nggak mau kan kita nggak bisa ngikutin kemauan kita, Iya. kita harus tetap ikutin aturan akademik. Gimana caranya? Tetap lo bisa fokus nerima materi. Kalau gua ngelakuin sebelum pengen Zoom tuh, biasanya tuh ngelakuin apa yang gue suka kayak main game biar naikin mood aja gitu. Pas masuk Zoom ya udah mood. Game apa? Favoritnya nih biasanya Gua Mobile Legend. Mobile Legends. ML. Beda-beda sih itu cara gua. Hmm. Terserah kalian bisa ngelakuin misalnya yang suka masak ya masak, yang suka olahraga ya olahraga dulu buat naikin mood kan. Apa yang lu suka aja gitu lah kayak gitu. Betul Bisa sekali. naikin mood soalnya. Enak banget gua. Mabok gua guys. Ya Allah, Pet. Mabok gua. Gue mau dong. Ayo kita bikin dikit itu. Terus pertanyaan selanjutnya juga ada nih yang nanya nih buat kalian berdua ya. Selama masa pandemi gini belajar online tuh ngerti nggak sih hampir semua materi yang dikasih ke dosen, dikasih dari dosen gitu? Tentu enggak. Oh, gua jujur pelajaran yang gua suka aja. Pelajaran Apa iya, aja iya. itu? Apa tuh, politik deh. Suka Dari- itu gua ilmu dulunya. politik. Siapa guru namanya? Siapa? Politik tuh bu, itu bukan sih yang guru fisik? Orang Jawa. Iya, guru fisik. Iya, iya, Gue iya. lupa, aduh gue lupa. Ambar, Bu Ambar, Iya, Bu Ambar. Evaluasi, Iya. evaluasi. Aku suka pada Bu. Kenapa apa dia ada spesialnya gitu dalam ngajarin Bu? Pinter. Pinter banget. Suka. Dia Kalau Suka pinter ya banget. nggak jadi dosen. Nggak suka banget cara ngajar. Tapi dia ngajarinnya sama Sampai- cerita kan. Nah. Jadi gampang ngerti gitu ya. Suka banget. Udah bilang nggak ada lagi. Ya, gitu. Tadi pertanyaan apa sih? Itu yang kalau Yang kurang ngerti. ngerti gitu. Kalau kurang ngerti, maksudnya Ngerti nggak nih? Ngerti nggak Bagaimana sama semuanya ngerti orang nggak? gitu. nggak semuanya itu pelajaran yang gue suka doang. Yang favorit aja berarti. Favorit. Berarti lu seneng banget punya politik. Nggak suka juga karena gurunya jelasinnya enak ya. Karena gurunya asik makanya suka gitu Nah. pelajarannya. Kayak misalnya dia asik nih, masa lu nggak asik sih kan gak enak. Harus asik gitu. Nah, Balikin asik. Ada yang tanya lagi? gua jawabnya apa? Jadi dulu. Apaan? Jadi Udah, dulu. gue ngerti. Tapi emang ada yang gue ngerti, tapi enggak. Gua Gua lebih banyak nggak ngerti. Gua- Apa sih? Udah deh. Jangan sih, luar deh. Ada pertanyaan lagi? Bisa Saya dulu. dulu kan lagi gini lagi. um, Mana sih dia nih? Guys, berarti abis podcast ini gue sama gue berempat harus bikin TikTok. Oke, dia boleh ya. Jangan kita yang ditanya mulu sekali-sekali ya. Udah lah. Kita yang Nanya. ini. Kalau kakak gimana? Cara jawab itu. Jawaban apa tuh? Masa nggak kenal? Itu gimana kak? Apa tuh? Itu tadi Yang mana? Pertanyaan yang mana ya? Tadi yang nggak ngerti. Nanti enggak. Ngerti nggak kata dia kalau kuliah online? Apa sama kita? Apa chemistry? Kayaknya sih ya. Kayaknya ya. Ya, Bisa- kayaknya bisa sih jadi hampir semuanya nggak ngerti ya. Iya kan. Cuma ya tetap harus kayak gitu sama kalau gue tipe kalian kayak Kak Dinda gitu loh. Jadi lebih suka buat memahami sendiri gitu. Kayak baca lagi PPT-nya gitu. Apa enggak sama juga kayak Capit ya hubungin teman sendiri. Mohon maaf, gitu. capis. Oh ya Capit. Ayo, Capit. Kepiting kali. Oke, mantap. Mantap. Pertanyaan lain apa tuh, Cit? Coba gue mau nanya buat Boleh. Rob. Lo kan ini kan aktif di aplikasi TikTok ya. Iya, TikTok gitu. Ada nggak sih kayak misalkan gini, ada satu hari di mana lo kayak memang harus gue nggak tahu sih ya sistem lo Iya, gimana iya. cara buat konten di TikTok. Cuma kayak ada nggak satu hari memang lo harus ini jadwal gue harus aktif nih di TikTok, gue harus bikin konten harus segala macam, tapi lo juga kuliah. Ada nggak pernah nggak kayak gitu? Kalau memang pernah, lo gimana? Lo apa lo kuliah terus lo mute, terus lo matiin video terus lo bikin TikTok apa gimana? Gimana gitu ngatur Kalau gue waktunya? jujur, kan gue TikTok gue berdua sama temen gue. Nah. Nah, gue ini sama apa ya? Kayak saling mewajarin misalnya ada kesibukan apa yang benar penting kayak akademik kan, ini akademik. Ya gue dulu kuliah dulu baru. Ntar yang segini gue baru kelar kelas nih, ayo bikin baru kayak gitu. Kalau nggak pas kuliah gue masih dulu mau konten apa. Ya gue juga kalau misalnya gue lagi mikirin bikin konten apa kayak gitu. Jadi
nggak selalu tapi dua-duanya kadang lu kerjain gitu ya. Dia sambil kuliah tapi juga sambil bikin konten segala macam. Seimbang gitu ya. Oh Kak Dina selain berbahan ngapain sih kalau boleh tahu? Sibukannya sekarang gitu. Aku kerja jadi Aku kerja. baby jajan. Jadi apa kalau kita Pak? Orang nanya. Biar tahu gitu Pak yang lain juga gitu. Aku kerja di Tanaya guys, Tanaya Coffee, kalian datang ya? Di mana? Tanaya Coffee, Coffee di Jatimulya. Jangan datang deh, gua nulis gua, ntar aja. Dan gua lupa lagi. Pokoknya lu cari aja IG-nya Tanaya Coffee. Cari guys IG-nya Tanaya Di Coffee. Bekasi buat anak-anak. Buat Bekasi, kalau nonton podcast.com jangan lupa buat ketemu barista cantik. Tanaya Coffee. Tanaya Coffee. Si promo kan? Ngomong gaji. Kenapa gaji? Ayo, Mah. Lagi Cit yang mau ditanya. Kalau misalnya kayak lagi online gitu ya, daring apa Zoom, pernah nggak sih kayak susah sinyal gitu, kayak Wah, itu pernah jaringannya banget. sering banget Kayaknya ya? itu memang kendala semua orang nggak sih ya? Bisa dibilang gitu. Jadi kemarin tuh gue sedikit bercerita. Nah, Ya, kita dengerin guys mau cerita Dengan Capis. guru siapa Bu Ambar. Ambar. Dia cerita kan. Ada muridnya di Papua. Itu bener-bener rumahnya tuh kayak ujung ke ujung. Misalnya dia jam 3 kuliah nih. Dia tuh dari jam 1 udah berangkat ke bawah buat nyari sinyal. Terus dia tuh zoomnya di mana? Di atas pohon. Keren gak? Keren banget. Asli. Sampai segitunya. Segitunya untuk mencari ilmu. Makanya buat kalian yang mas-malasan, jangan mas-malasan. Dapat juga motivasi dari Capis ya. Masih dari Bu Ambar. Dari- Jadi sinyal nggak jadi hambatan gitu ya. Apalagi kan juga memang sekarang pemerintah kan juga kasih kuota ya. Ada beberapa sih yang dapat Itu kuota kan juga gratis pasti gitu. tujuannya ya untuk biar kuliah tetap lancar. Tapi Makasih pemerintah. Tapi sebenarnya useless nggak sih kalau kuota lu banyak tapi lu tetap nggak dapet sinyal? Iya benar. Iya kan? Jadi butuh effort lagi cari sinyal segala macam demi Dan lu Berapa beda sih? ya. Ada berlangsungnya. Kalau misalkan kuota udah datang, Ah, tiba-tiba wifi lu nyala. gitu lah itu. Iya. Anjing gua pakai wifi tapi gua dapet kuota pemerintah juga. terbuang sia-sia. Iya. Seandainya, amin tahun depan kita udah bisa kuliah. Amin. Amin. Ayo amin semua bareng-bareng. Kira-kira Al-Fatihah. apa sih yang paling dirindukan? Apa yang paling banget mau dilakuin pas offline Yang nanti? ditunggu-tunggu Seandainya sama ini. tahun depan nih kita Kalau boleh jujur, Hmm. rindu sih belum bisa dibilang rindu dong. Oh, iya. Karena belum ketemu ya. apa yang mau dilakuin deh kalau enggak? Mungkin pengen ngobrol sama dosen langsung, bermain dengan teman-teman, belajar bareng. Bermain diktator. Iya. Mau minum sama Bikin konten TikTok juga gitu sama teman-teman. Mungkin itu aja dari Capis. Memakai kopi sombong. Juga mau Coba coba awakmu nih. Enggak. Lo masuk ini aja lu stand up lu. Gue pengen main diktator juga ya. Oh, gila. ada pengen komen. Boleh semuanya ayo. Berempat dari semuanya ya. Awalnya sih saya Lo nggak mau ini apa Apa? kayak lebih deket gitu lo sama senior lo kayak Hmm. Adinda. lo harus nyobain kalau kuliah offline nih, lo harus nyobain nongkrong di lo. Kenapa emang? Semua nggak sih, nggak semua anak-anak tuh kalau nongkrong kan di lobi, dan biasanya kalau udah menjelang sore nih Ini anak-anak fact kampus di Jayabaya nih. di Jayabaya nih, kalau menjelang sore, kalau udah kelas-kelas tuh kan dari pagi jam 8 sampai jam 3 sore biasanya. Kalau udah nggak ada kelas, biasanya kita jam 3 jam 4 lah, kita turun ke bawah cukup terus di lobi gitar-gitaran sore-sore. Seru banget, Nyore di bro. Jayabaya ada nyore. Ninja bro. Iya. Jadi Viko punya tongkrongan sendiri gitu guys. Gibah-gibah lucu. Tapi sebenarnya nggak Vkom doang ya kayak. Iya, Hampir semua sih semua. Jayabaya itu Komunitas Jayabaya. identik dengan apa namanya senja-senja tuh Tapi indie, Oh, anak indie. indie semua. enggak, justru Jayabaya tuh lebih terkenal sama ininya, undergroundnya, musik undergroundnya. Oh. Cuman nongkrongnya, mereka tuh nongkrong banget gitu loh. Oh, Kayak kalau kalau kata zaman- bro, kental bro, brotherhood. Iya, ada namanya lebih Brotherhood, itu isinya emang angkatan-angkatan atas lah. Tahu kan Jadi juga? itu emang baik-baik banget Pak. Kalau dulu nih pas kita jadi maba ya itu udah selesai kelas Hmm. turun kan kita diajarin
buat Vkom doang ya, cuma tuh di lobby nggak cuma Vkom doang guys, ada Di lobby itu Oke. semua mahasiswa guys, semua angkatan. Ini bagian yang Vkomnya kita turun rame-rame terus salamin semua itu, semua udah kayak lebaran rame-ramean gitu. Jadi semuanya wajib guys Ah. disalamin kayak gitu. Dan yang Jadi- kocak kalau maba nih misalkan baru masuk, kan tosannya kan gini. Iya. Rasanya gitu. Biasanya gitu. Heeh. Lo baru datang turun lobby set tosan. Mau pergi nih makan ke kantin tosan, balik tosan, mau balik lagi tosan. Padahal lo kagak kan lo anjir kayak datang lo tosan, mau balik nanti baru tosan udah. Udah ya. Ini Jadi sehari bisa berkali-kali. Jadi seru kayak mau nggak mau kan jadi kenapa? Itu sama siapa? sebenarnya tuh menjalin ikatan yang lebih erat lagi. Betul. Solidaritasnya. Sesuai sama ini kita. Nyari jadi bisa dekat gara-gara kosan. Sesuai sama ini kita kak apa? Saudara. apa? Solidaritas. Hisom selalu bersaudara. Iya. Gila. Agar. Lanjut. Jadi mulai dari kos itu guys. Ada lagi. Ini dulu ya, dikit. Kamu aja minum. Dari tadi juga gue minum. Oh, ini udah lanjut. Lanjutin dong. Editin dong. Oke, ada pertanyaan lain juga. Apa? Food. Kayak apa food buat Kak Dinda. Dinda dan Capis. Hari dan Capis. Jangan panggil Kak guys. Udah Dinda aja. Coba kalau dari kalian nih, gimana caranya biar tetap semangat di kuliah online gitu? Cara sendirinya biar tetap semangat di kuliah dari kayak gini tuh gimana? Enggak, itu kan udah Beda. dari mana. Kalau itu kan yang dibalikin kepala lagi. Kalian cara bikin semangat kuliah online tuh gimana? Kayaknya lu gak ada semangat deh. Oh, Lu gak ada semangat ya. Gini nih, orang kayak masuk neraka. Zolim. Ya Allah. Apa tuh cara yang bikin semangat deh kalau dari Capis tuh apa? Mungkin dari Kak Dinda dulu kali ya. Oper-operan gitu. Karena gue dari awal. Harusnya tuh dia, apa jadi mabanya. Ya dan Harusnya yang kalian lain kan diem ya kan, gak bisa ngomong malah dia. Gimana nih kak? Bisa kayak gitu kak? Emang di sini gue yang maba. Allah, nggak gitu. coba dari Kak Dinda dulu gimana cara Ya. semangat ya dari Dinda gimana caranya semangat buat ngadepin Semangat. kuliah online. Nggak tahu gue karena emang ini udah hampir setahun ya. Kita Iya, ini hampir hampir setahun kan ya. Gue udah kangen banget kuliah sih karena. Jadi gue sekarang tuh yang kayak nge-appreciate aja nggak sih waktu kuliah ya kayak Bener-bener. is guys kuliah gitu. Gue nggak tahu gimana caranya, tapi gue kayak muncul sendiri senangnya kuliah tuh muncul sendiri gitu. Enggak sih, ini mungkin kedengarannya kayak bullshit tuh gitu, tapi serius gue kangen banget kuliah. Itu serius tuh jadi main-main loh. Gimana sih ya langsung kuliah langsung. Kalau gue sih semangat ya. Berhubung gue Islam, gue Ayo. sholat. Itu bisa menjadikan semangat tuh. Dari sholat tuh bisa kemana-mana. Tapi tadi nggak lu sholat mulu, jam kuliah lu bukan Oh, jam iya. sholat. Makanya sholat dulu. Benar, nggak salah. Enggak. Ya udah. Ya. Ada lagi? Ada lagi. Apaan? Udah sih kayaknya ya. Oh, udah. Ya, sekarang. Sekarang kita nyobain Nanya, nanya. Gue dong, nanya dong. Coba kita Coba kasih nanya. tiga ya, tiga ya, tiga. Pertanyaan. Dulu. Apa aja boleh? Nanya ke mereka. Pertanyaan yang sama. Jadi oper nanya balik. Jadi yang nanya kita. Lo kira-kira kuliah online gini, kan lo pernah ngerasain kuliah offline kan? Iya. Ya. Kalau pas kuliah online gitu, apa yang lo rasain dan apa sih beda yang kayak anjing ini beda banget ya gitu? Beda banget sih Kasar, pasti. Ih. Sensor ya guys. Beda banget sih pasti kalau misalnya offline kan ketemu teman-teman juga kan. Jadi kuliah juga nggak suntuk nggak bosan kan. Tapi kalau misalnya online ya Beda. cuma dari handphone doang gitu. Terus juga tugas jadi lebih banyak sih kalau menurut gue sendiri Betul. sih. Benar. Jadi kayak lebih beban sama tugas aja jadi banyak banget gitu. Ini enggak bukan keluarga kan? Enggak. Coba kalau Citra gimana Citra? Kalau gue tuh karena emang anaknya tuh sering banget telat. Gue tuh anaknya sering banget telat. Padahal tuh gue tuh gak jauh dari kampus. Tapi gue tuh sering banget telat. Jadi dengan offline ini tuh, online ini keuntungan bagi gue tuh gak mesti ke kampus, gak mesti siap-siap diri, gue gak mesti apa segala macam persiapan yang biasa gue lakuin buat ke kampus. Cuman yang gak enaknya adalah
itu sih kalau misalkan di suasananya di kelas gue nggak ngerti, gue tinggal jawab apa sih gitu, tinggal langsung nanya. Kalau itu gue nunggu zoom selesai, belum lagi kalau gue ngechat teman gitu, belum tentu teman langsung balas, biasanya kayak nunggu zoom selesai dulu segala macam kayak gitu. Terus lebih susah di kendalanya tuh kalau ada kerja kelompok, ada tugas yang Iya benar banget. makul bagi gue tuh gue nggak bisa itu. Cuma kalau keuntungannya itu tadi gue nggak mesti prepare diri gue untuk Apalagi lagi kita bilang Bekasi. Iya, iya. Kapan lagi anak Bekasi kuliah di Jakarta, bangun tidur langsung absen. Makasih Pride. Bekasi Mantap. jauh. Ada lagi nggak? Mau tanya? Ayo kan tiga, baru Tiga, satu. nih, satu gue udah. Dua lagi. Tips-tips biar semangat ngerjain tugas tuh gimana kak? Gue maba nih. Benar. Siapa? Tips. Gue kalau nggak. Coba Citra duluan. Tips ya, sebenarnya semangat itu kan setiap orang beda-beda ya bagi gue. Setiap orang cara bikin semangat diri dia itu beda-beda. Kalau menurut gue ngerjain tugas, cari waktu yang memang menurut lo lu bakal fokus di waktu ini. Kadang ada orang yang senangnya kalau belajar atau ngerjain tugas tuh di siang. Ada juga orang yang senangnya atau belajar apa masuk otak itu harus tidur dulu, ada yang harus main game dulu, ada yang kayak dijeda dulu, ada yang kayak dapat tugas langsung kerjain karena keburu malas tuh orang beda-beda. Jadi sebenarnya kalau semangat itu kita lihat lagi di diri kita, apa yang kira-kira enaknya gimana nih, senyamanan kita gimana. Kayak lo misalkan, mungkin lo bakal have fun lo, kayaknya gue bikin konten TikTok dulu nih biar kayak semangat gue naik, baru hajar tugas lo kayak gitu sih. Terima kasih kak. Sekarang kamu. Kalau gue sendiri, kalau buat semangat ngerjain tugas tuh sama sih kayak Citra, nunggu waktu moodnya aja. Tapi tuh biasanya kalau gue itu kayak malam sih, kalau lebih waktu malam gitu nungguin tugas gitu. Biasanya tuh kalau yang gue tahu ya dari teman-teman gue kan ada yang udah tua-tua tuh. Biasanya tuh orang-orang tuh ngerjainnya yang gue lihat ya. Itu yang pas deadline misalnya hari Jumat nih, malam Jumatnya gue kerjain. Deadline-nya gitu, malam itu. Suka begitu apa enggak? Suka banget, Suka Berarti banget ya. SKS ya, Hmm. sistem kebut Semalam. semalam. Suka banget. Sebenarnya bagus sih kalau kayak Kesulitan gitu. tugas sih. Kan gue nanya nih. Tergantung ya. Kalau dirasa, kalau gue ya, kalau gue rasa gue bisa ngerjain ini, gue ngerjainnya malam yang nanti oke bagi gue karena pasti selesai. Tapi kalau bagi gue nggak bisa, gue harus prepare. Apalagi yang kayak bikin PowerPoint, kita harus presentasi atau bikin makalah. Bagi gue sistem nunggu semalam enggak banget karena susah. Tapi balik lagi sih ke orang masing-masing. Kadang ada orang yang memang bisa-bisa Suka banget aja. ya. Sukanya gitu, Suka itu suka banget kan, bukan karena dia malas atau apa. Iya, ada Iya. juga yang pengennya kayak gitu sukanya. Emang mepet aja maunya. Oke deh. Senengnya mepet. Terus pertanyaan selanjutnya apa tuh? Terakhir, Satu lagi nih. terakhir ya. Kalau bisa kuliah offline lagi, apa yang lo harapin dari kuliah offline ini di suasana baru? Kan tetap harus ada protokol kesehatan, bohong kalau nggak ada. Jadi apa yang lo harapkan? Boleh. Kalau yang gue harapkan, ya pasti tetap diutamain protokol kesehatan gitu sih ya, kayak selalu cuci tangan, terus jaga jarak, masih tetap harus kita jalanin sih kayak gitu. Kalau gue sih Jaga berharap jarak. Iya. dari kampus juga apa ya? Kalau untuk diri masing-masing kayaknya harusnya memang pribadi orang sendiri yang punya kesadaran. Karena kita misalkan offline nih, amin 2021 offline. Amin. Harusnya kalian sendiri yang punya kesadaran kayak memang udah tahu harus nyediain hand sanitizer, harus pakai masker kemana-mana. Kayak kalau ngerasa kayak lagi flu atau batuk ya jauhan biar orang juga nggak kena. Ya memang misalkan Ada ada orang kan langsung overthinking ya. Wah, ini orang corona. Jadi mulai dari diri sendiri gitu. kalau kayak gitu. Kalau harapannya kayak untuk suasana kampus sih gue berharap kayak tempat cuci tangan itu memang kayak Harus ada. dampak Iya, kalau iya, mesti iya. kita yang Harus harus toilet. karena kan katanya tuh lebih baik pakai air mengalir dibanding pakai hand sanitizer. Karena itu lebih berbahaya bikin keren dan segala macem gitu guys. Gitu, guys. Untuk terakhir coba ada nggak pesan atau kalian mau kasih semangat apa buat Mau kalian sampaikan gitu untuk ngejalanin ini? Coba dari kalian. Siapa duluan yang mau ngasih? Gimana? Senior dulu deh, Senior Bang. dulu. Senior dulu. Mulai dulu dari Kak Dinda berarti ya. Gue jadi kayak didiskriminasi. Bisa betul. Coba Kak apa yang pengen Kakak sampaikan gitu? Enggak, tahu nggak sih ya kamu dibikin semangat? Ya, bau banget. Parah banget tadi yang ospek siapa? Oke nih buat
sampein gitu ke teman-teman sebagai Buat semangat mahasiswa di luar sana nggak mesti mahasiswa. dari anak Jayabaya, apa sih semangat tuh biar tetap semangat sih pengen lu sampein gitu biar mereka tetap semangat buat belajar online gitu. Coba apa yang pengen kalian sampein dulu? kayak senior dulu boleh? Dari Kak Dinda dulu. Ini yang nonton semua orang kan? Iya, Bukan semua cuma orang. Ini kalau di Vkom Jayabaya kalau mau bikin semangat kayak gini gue mau tahu ya berempat ya. Oke. Katakan kayak Ini seru guys. Kalau kita rame-rame itu seru banget. Ini ya Lel Vkom guys. sebenarnya harus berdiri biar Iya. badannya tuh gitu banget. Tapi nggak apa-apa, Iya, duduk iya. juga nggak apa-apa. Ya 1, 2, 3. Semangat, semangat, Vkom, semangat, Vkom, dengan mutu. Kayak gitu guys. Semangat banget gua langsung. Aku kira sendiri jadi Langsung kalau di rumah aduh nggak semangat banget gitu udah di kaca susah. bohong kalau nggak langsung semangat langsung. Gue malu mau di kuliah. Iya. Gue pengen ngomong. Oh ya sorry. Ngomong nih. Iya. Duh, gue bingung sebenarnya nih. Tapi harus diomongin tapi ya. Iya, ngomongin deh. Sabar deh. Kan makan Kita dulu apa? pesan-pesan dari gue. Sabar lagi ininya. Tungguin. Ngomong. Coba apa? Pesan-pesannya. Yo. Yo. Udah. Pesan-pesan gue dari gue nih. Capis ya kan. Iya kan. Capis 2020. Jadi pada begitu dong. Pesannya apaan ya? Pesan-pesan gua pokoknya yang lu di luar sana tuh yang jadi mahasiswa tuh pokoknya lu semangat, terus misalnya lu lagi down atau nggak semangat tuh lu pikirin hal yang sedih banget di hidup lu dan hal yang apa ya kayak nampol mental lo apa gimana lu pikirin dan lu harus wujudin gitu. Betul. Jadi kalau lagi ngerasa down, lu pikirin apa hal penting kayak misalkan orang tua gue udah bayar kuliah mahal, gue Hal yang sedih. atau enggak ke tujuan lu awal kuliah masuk ini apa, lu harus capai target. Jadi pemacu juga sih. Lu Betul. bakal semangat banget. Biar kalian tetap semangat. Atau buat ini orang-orang yang emang kuliah bukan karena kemauannya, maksudnya emang karena harus kuliah aja gitu. Tuntutan gitu. Hal yang harus lo pikirin nih kalau lo udah males banget kuliah, lo udah nanggung, udah masuk, kenapa nggak diselesaiin dulu sampai akhir Iya, gitu? benar banget. Kalau gue biasanya jujur ya, kalau mikir gitu, aduh orang tua gue, bulan gue ya, kalau dia meninggal gimana? Gue mikir kayak gitu. Iya. Enggak, maksudnya itu biar lu pada kepukul gitu, pikiran lu. Jadi sedih. Nggak sedih kan? Gitu. Sedih deh. Gitu aja sih dari kita. Lu kita ya. Iya bener. Sebenarnya gini, kan gue ngaba nih, lu lebih tua. Senior. Kenapa lu tadi pesan-pesannya cuma gitu? Gue nggak tahu apa yang gue mau Kayak seakan-akan orang ini bohong nih bukan apa gitu ya. Ingat pasal Vkom. Enggak tapi emang bener Nggak, gue bercanda. gue gak bisa kasih pesan ke orang gitu aja karena gue salah satu orang yang ya udah yang penting kuliah gitu. Ya usah Kalau udah- gimana sih. iya udah kentang gitu loh di tengah terus kenapa nggak dikelarin gitu. Orang kan beda-beda ya guys. Dia nanggung gitu ya. Itu sih dari kita. Selesaiin. Ya kan Mbak Dinda. Gue capis kita dari Gue Citra, gue Putri, kita pilkada 2020. Oke guys, makasih udah nonton podcast kita. Semoga podcast ini bisa mengedukasi kalian, terus juga bisa menghibur teman-teman di rumah semua. Bisa bikin kalian termotivasi dan tambah semangat untuk ngejalanin kuliah di masa pandemi kayak gini. Semoga aja kalau kalian suka dan senang dengerin podcast.com, semoga aja nanti kita ada episode selanjutnya. Doain aja guys.